Air hujan, laut, sungai dan lainnya. Mula air itu air yang berubah, warna bau rasa semua berubah. Jangan kau gunakan untuk beribadah, berubah. Air bekas surut jangan kau gunakan, walau tak berubah jangan kau gunakan. Kata mereka itu airmu sama, dalam beribadah atau mau beramal. Air najis itu air yang sedikit, masuk di dalamnya najis walau dikit. Tapi jika dia lebih luas pula, gunakanlah jika dia tak berubah. Air, macam-macam air kata ahli fikih yang mendefinisikan, yang membagi ulama. Ya, ada namanya air mutlak, air mutahhir, air mustakmal. Tapi tidak pernah membuat deskripsi air mutlak kayak gimana. Ya, air najis itu kayak gimana? Karena nggak ada air najis itu. Air itu aslinya suci. وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Loh kok bisa najis? Karena najis, maka istilahnya air najis. Baik, air menurut ahli fikih ada tiga. Pertama air mutlak, dua air mutaghayyir, tiga air najis. Air mutlak itu apa? Suci mensucikan, mutlak lah namanya. Air suci mensucikan, namanya air mutlak. Ya contohnya apa air mutlak itu? Contohnya adalah air hujan. Jadi mandi pakai air hujan, ini wudu pakai air hujan, boleh. Air laut, mandi pakai air laut, boleh. Air sungai dan lainnya. Kalau dalam matan teks ahli suja apa? المياه الذي يجوز أن تشربها ياهي ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر وماء الثلج وماء البحر. Ini adalah jenis-jenis air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Air hujan, airnya apa? Air yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi. Kemudian kalau air laut suci, walaupun rasanya asin. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran, dalilnya ada dalam hadis. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa lam nahmil illa qalilan minal ma' apa natawakkau bihi. Rasulullah, kami bawa air ketika kami naik bahtera, kami naik kapal, kami cuma bawa air sedikit, boleh nggak kami wudu pakai air laut? Rasulullah mengatakan huwa tahuru ahillu maitatuh. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi begitu pula yang lain-lain nanti dijelaskan di dalam syaratnya. Nah, jadi air mutlak itu air sesuai jenis aslinya. Ciri-cirinya apa? Air mutlak bening. Kalau air kok keruh, berarti udah nggak mutlak. Air sudah jadi teh, sudah jadi kopi, bukan mutlak, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai untuk wudu atau mensucikan najis, karena dia sulifat tohuriyah dulu sudah hilang sifat toharohnya. Karena apa? Karena dia udah berubah.
Jadi dia bisa menghilangkan najis itu apa? Karena masih asli. Tapi kalau udah berubah baunya, rasanya udah enggak tawar. Air kan hasilnya tawar. Tapi kok sudah asin atau rasanya udah busuk, ya berarti airnya sudah mutawayyin. Di air mutlak itu apa definisinya? Wa huwa ma baqiya ala asli khilqatih, yaitu air yang tetap sebagaimana awal asal muasal penciptaan menjadi penciptaannya. Nah, jenis-jenis air mutlak tadi disebutkan ada 7: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, kemudian apa? Air es, air embun. Berarti wudhu boleh pakai air es, boleh pakai air salju, boleh ya, pakai air sungai, boleh selagi tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Baik, paham? Baik, itu namanya air mutlak. Dan air mutlak bisa mensucikan apa saja. Baik mensucikan hadas maupun mensucikan najis. Kalau mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun baik hadas besar maupun hadas kecil. Tapi kalau mensucikan najis, baik najis mughalladhah, mutawassithah yang kemarin kita bahas. Ada seorang Arabi masuk ke dalam masjidnya Rasulullah, tiba-tiba kencing aja dia. Kayak kebiasaannya di rumah, dibawa masuk masjid. Sahabat marah. Wah, kata Rasulullah, da'uhu, biarkan, biar sampai selesai apa? Kencing. Kalau sudah selesai, Rasulullah mengatakan apa? Wa haliku ala baulihi sijilan bin ma'in. Apa? Alirkan atas buah kencingnya tadi satu timba air. Auzanuban min ma'in. Fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Karena kamu diutus untuk memudahkan umat, bukan menyusahkan. Udah, wis biarin saja. Oh, nggak ngerti. Tapi kalau udah ngerti, beda lagi deh. Kalau udah ngerti ya beda lagi. Rasulullah ketika hijrah ke Taif dilempari batu sama kaumnya. Bukan marah Rasulullah, nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa kata Rasulullah? Didoain, ya. Walaupun kata Jibril, Rasulullah ini orang tak timpa gunung Taif, ya. Kemudian kata Rasulullah, begitu, ya. Saya doakan, didoain. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Enggak ngerti apa. Ibaratnya santri baru enggak ngerti. Tetapi kalau udah ngerti, sudah jadi muridnya Rasulullah, bantah Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah. Iqtal ya Muhammad. Adillah kamu wahai Muhammad. Udah jadi muridnya Rasulullah, udah jadi orang muslim kok kurang ajar. Kalau orang kafir mau cinta Rasulullah, ya nggak apa-apa. Orang kafir, kalau udah muslim kok ngatain Rasul, Iqtal ya Muhammad. Ya, adillah kamu wahai Muhammad. Nggak ada ayat yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu billahi wa birrasulih. Rasulullah dikira nggak adil. Kalau saya nggak adil, siapa yang bisa adil? Kemudian Rasulullah mengatakan akan keluar dari anak keturunan ini, kaum ini orang yang ahli baca Al-Quran, tapi nggak sampai kerongkongannya, sujudnya sampai begini. Ahli puasa, sawaman qawwam, ahli puasa, ahli mulai. Tapi apa? Wa mala ala darihi bisayfi fihi wa qala anta kafir. Kemudian dia apa? Datang ke rumah tetangganya, bawa pedangnya dan mengatakan anta kafir. Karena kalau ada orang ustaz yang suka ngafirin orang, itu berarti jadi turunan orang yang pernah dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Musa juga begitu. Kalau kaumnya Fir'aun dan kawan-kawannya itu nggak mau iman, tapi kalau body bersandar kemana Nabi Musa, iman dilaknat oleh Nabi Musa, bantah terus. Apa? Dikatakan dalam Al-Quran, Udu kiradatan khasih. Jadilah kalian kera-kera yang nah,
Inama bu'istum. Ini kita ambil faedah dari hadis tadi yang di halaman 33. Inama bu'istum muyassirin wa lam tub'atu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk memudahkan umat, bukan untuk menyusahkan umat. Baik. Selanjutnya adalah mutaghayyir, itu air yang berubah. Air jenis yang kedua adalah air mutaghayyir, berubah apa? Berubah warna, bau, rasa, semuanya berubah. Teh itu suci tapi nggak boleh kau pakai wudu. Karena apa? Rasanya kayak teh, apalagi dikasih es, apalagi dikasih gula, namanya es teh. Kopi itu suci, tapi tidak boleh dipakai wudu karena itu bukan air mutlak. Ya, suci. Ya, jangan kau gunakan untuk beribadah. Dalam wudu mandi karena dia berubah, nggak boleh mandi junub atau mandi sunnah ataupun apa wudu pakai air apa mutaghayyir. Sedikit atau banyak tidak ada pengaruh. Ya, nggak sedikit atau banyak, kalau berubah maka namanya mutaghayyir. Antum apa namanya kembali itu sudah tidak rasa air, sudah rasa apa? Kaporit tidak boleh hidup. Berubah baunya. Iya enggak? Udah berubah. Ada di telaga, tapi telaganya udah berubah, warnanya hijau, airnya sudah hijau. Karena kelamaan apa? Kelamaan di situ. Maka apa? Maka apa namanya? Sudah tidak boleh digunakan untuk beribadah, boleh bersuci. Apa? Itu namanya air berubah. Nah, berubah ini adik-adik berubahnya sebab ada dua. Berubah, apakah air berubah tersebut berubah kena barang najis atau berubah kena sesuatu yang suci? Kalau tadi berubah karena kena sesuatu yang najis, ya berarti dia hukumnya najis. Akhirnya najis, jadi masuk bola terus kena najis, ya berubah atau tidak berubah, ya berubah ya najis, tidak berubah ketika dia sedikit maka. Tapi kalau banyak dan tidak berubah, suatu pola kena tikus maka tidak apa. Lah kalau di dalam apa? Di dalam kamar mandi berubah dengan sendirinya karena kena lumut, yaitu kena apa namanya lumut atau sesuatu yang hidup di air tersebut sehingga baunya agak bagaimana begitu, maka tidak apa. Ya, karena memang itu di bawah tempatnya itu di sini. Tapi kalau berubahnya campur tangan manusia, dikasih sabun suci, ya walaupun sabunnya suci, maka apa? Ya, mutaghayyir itu air yang berubah, warna, bau, rasa, semua berubah. Jangan kau gunakan untuk beribadah, dalam wudu merdeka adalah berubah. Air bekas wudu jangan kau gunakan, dalam wudu walau tak berubah jangan kau gunakan. Kata mereka itu air mustahil dalam beribadah atau kau beramal. Air mustahil itu apa? Air yang habis dipakai tersisa ya. Air yang habis dipakai untuk apa? Mensucikan hadas kecil atau hadas besar. Airnya apa? Sudah hilang si kotor dia wudu atau tadain. Kemudian apa? Kemudian kau pakai untuk wudu lagi, tidak boleh. Kecuali badan yang memiliki boleh saja, ketika tidak berubah. Kalau Syafi'i tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, kalau badan memiliki boleh saja. Karena apa? Ada hadis, hadisnya apa? Al-ma'u dalam ma'u-tohir dan syai'un ila ma'wala ta'alanihi wa ta'mihi wa dawli. Air itu hukum aslinya tetap suci kecuali berubah ke rasa dan warnanya.
Terus sekarang apa? Air najis. Air najis itu apa? Air najis adalah air yang sedikit yang masuk di dalamnya najis walau dikit berubah atau tidak. Satu ember kena bangkai tikus walaupun rasanya apa namanya masih tawar, masih asli. Jika cuma satu ember kena bangkai tikus maka airnya najis. Kan tidak berubah, tidak berubah kena barang najis maka. Tapi kalau airnya banyak kena bangkai tikus dan tidak berubah, banyak disebut banyak itu berapa? Lebih dari 2 gula. Kok nggak berubah warna rasa dan baunya maka tetap boleh dipakai untuk tohar. Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwa apa namanya? Ila balagha al-ma'u kullataini lam yahmilhu al-khubus. Ketika air itu lebih daripada 2 gula, maka tidak bisa terpengaruh oleh najis. Ya, secara medis air itu bisa memprotek dirinya sehingga virus najis tidak bisa bercampur dengannya. Jadi diteliti, ada orang meneliti. Ketika air itu lebih dari 2 gula, dia bisa memprotek dirinya sehingga najis virus tidak bisa mengaruh. Makanya Rasulullah mengatakan tidak balagha al-ma'u kullataini lam yahmilhu al-khubus. Illa ma ghalaba ala dinihi. Warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, maka najis. Baik itu. Air najis itu air yang sedikit masuk di dalamnya najis walau dikit. Tapi jika dia lebih 2 gula, gunakanlah jika dia tak berubah. Jadi kalau sedikit kena najis walaupun tak berubah. Tapi kalau lebih dari 2 gula, kok tak berubah? Maka najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Ya, makanya saya katakan tiba itu benar itu airnya berubah sudah, baunya semuanya berubah. Maka apa? Tidak boleh wudhu di balik itu. Itu, kan juga. Ya, tidak dikatakan najis, tidak dikatakan najis berubah. Ya, karena campurannya bukan sesuatu yang najis. Kalau campurannya najis ya najis. Ya, ada orang BAB 100 di situ bareng-bareng, makanya udah berubah. Akhirnya masih tetap jenis, tapi apa? Rasanya berubah. Kalau masih jenis berubah, tapi berubahnya kena barang najis, maka tapi kalau berubahnya karena kapolri, kalau karena garam, sehingga kapolri garam kan barang suci, maka tidak apa-apa. Sama juga dengan teh itu berubah rasanya, berubah warnanya, berubah. Itu tidak suci, mensucikan. Suci tetap suci, tapi tidak mensucikan. Yuk kita baca sama-sama. Ya kawan, macam-macam air kata ahli fikih, mutaghayyir najis dalam fikih, suci mensucikan air mutaghayyir semua berubah. Jangan kau gunakan walau tak berubah, jangan kau gunakan kata mereka itu air musnah dalam beribadah atau kau gunakan air najis itu air yang sedikit masuk di dalamnya najis walau dikit, tapi jika dia lebih 2 gula, gunakan ketika dia tak berubah. Lagi macam-macam air kata dibikin mudah-mudah
lahir najis dalam fikih suci mensucikan mutlak namanya lahir bukan tahu sungai dan lainnya mutlak lahir itu air yang berubah warna bau rasa semua berubah jangan kau gunakan untuk beribadah dalam hubungan yang berubah air bekas sudu jangan kau gunakan walau tak berubah jangan kau gunakan karena mereka itu air bersama dalam beribadah atau beramal air najis itu air yang sedikit masuk di dalamnya najis walau dikit tapi jika dia lebih dua pula gunakan kejiwaan di dalam berubah Lagi, sekali lagi. macam-macam air ahli fikih mutlak lahir najis dalam fikih suci mensucikan mutlak namanya air bukan bau sungai dan lainnya mutlak lahir itu air yang berubah warna bau rasa semua berubah jangan kau gunakan untuk beribadah dalam hubungan karena berubah air bekas sudu jangan kau gunakan walau tak berubah jangan kau gunakan karena mereka itu air bersama dalam beribadah atau beramal air najis itu air yang sedikit masuk di dalamnya najis walau dikit tapi jika dia lebih dua gunakan kita tidak berubah. Baik. Nah, coba Bang Azhari baca. Nah, baca sarahnya. Baca sarahnya Bang Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Dalilnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Dan artinya dan dia Allah menurunkan atas kalian dari langit air untuk bersuci. An Abi Hurairah yaqulu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u min ma'il bahri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menaiki bahtera dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Pembagian air secara hukum fikih. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Dandi yang baca Rehan. Ya, baca. Pembagian air secara hukum fikih. Pembagian air fikih terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Air suci mensucikan atau air mutlak, yaitu air asli tanpa ada faid apapun dan dapat digunakan untuk mensucikan najis dan mengangkat hadas
Adapun dasar kesucian air mutlak tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ketika ada Arabi kencing di dalam masjid, ta'uhu wa harriqu ala baulihi sidran min ma'in aw danuban min ma'in fa innama bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Biarkanlah orang ia kencing sampai selesai dan siramkanlah atasnya satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. 2. Bentar ya, itu air mutlak. Ya, itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya ada seorang Arabi masuk masjid kencing. Ya, kemudian apa? Disiram dengan air satu timba suci. Maka apa? Maka dalam beberapa ya, qadhiyah atau dalam permasalahan lain bahwa apa? Tanah atau pasir, cara mensucikannya adalah cukup dialirkan air di sana. Ya, cukup dialiri air, dan ketika najis tersebut hilang maka sudah suci. Nggak usah kemudian pasirnya, tanahnya kemudian diganti. Ini masjidnya Nabi masih masjid berubah pasir. Tapi kalau masjidnya ini keramikan kayak gini ya haram. Jangan coba-coba jadi Arabi. Saya enggak Nabi, dibiarin aja. Tak potong. Ya, kalau itu maklum. Ya, masjidnya masih pasir. Tapi kalau kamu nyoba jadi Arabi, ya, dan Anda nggak diapa-apain, tak siram air. Kalau disiram air maka najisnya mana? Bukan tak siram air, tak potong. Oke. 2. Air suci yang makruh. 2. Air suci yang makruh untuk digunakan, yaitu air yang dijemur di bawah terik sinar matahari. Adapun ilah kemakruhannya adalah dapat menimbulkan penyakit baros atau putih pada kulit. Sebagaimana hadis riwayat Anas dan Aisyah. Adapun kalau digunakan dalam menghilangkan najis pada pakaian atau lainnya maka tidak makruh. Dalilnya an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yabtasala bima'in mushammasin fa asabahu wa hum ala yalumanna an illa nafsah. Air kedua adalah air suci mensucikan. Tetapi apa? Tetapi tidak boleh digunakan, makruh digunakan, yaitu air yang dijemur di bawah terik matahari, ya, di negara yang panas seperti negara Qatar atau negara Sudan. Negara Sudan tuh musimnya 2, panas dan panas sekali. Ya, kamu kan enggak malam-malam copot baju main bola. Mereka enggak bisa, bro. Jadi musimnya 2, apalagi di Mauritania, di Afrika Selatan, panas lagi. Musimnya 2, panas dan panas sekali. Ya, terus dijemur di bawah matahari fi ina'in munqabi'in min hadid, dari barang atau dari wadah yang terbuat daripada besi. Karena besi tersebut bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan ketika dipakai terpengaruh kepada kulit. Kulitnya apa? Akan menjadi belang-belang. Ini hadisnya. Tapi kalau di Indonesia kamu jemur air pakai timba, apa? Mereka di Arab punya tradisi jemur air. Sudah panas jemur air, pakai mandi kan? Lah ya jelas. Ya, tapi itu ada. Oke, selanjutnya air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air mustakmal dan air yang berubah. Kita akan dilanjutkan, Bang Rehan.
Tiga, air suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci, kemudian digunakan untuk bersuci lagi. Adapun dalil dari air musta'mal tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Dalilnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda fasabba aliyya ma'an min wudu'ihi. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah datang menjengukku ketika saya sakit, kemudian dia berwudu dan menuangkan air tersebut kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa jika air bekas wudu tersebut najis, maka tidak akan dituangkan kepada Jabir. Maka dapat disimpulkan bahwa air musta'mal tersebut tidak mensucikan. Begitu juga riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang duduk mandi berendam di dalam air yang sedikit. Oke. Air. Bentar ya. Jadi airnya suci tapi tidak bisa mensucikan karena sudah hilang sifat mensucikannya, yaitu sudah dipakai untuk berwudu. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Kemudian apa? Tadi yang kemarin juga kita bahas di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahwa apa? Air bekas wudunya Nabi itu berkah, menyembuhkan penyakit. Boleh kita datang kepada orang soleh, akhirnya didoakan. Ya, banyak hadis-hadisnya. Bukan menjadi syirik, bukan. Kalau orang nggak tahuan, belajarnya baru bab syirik semua. Ngaji hadis yang banyak. Gitu ya. Baik. Jenis air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua lah air apa? Mutaghayyir. Silakan. Dua, air yang berubah atau air mutaghayyir karena tercampur dengan barang yang suci, yaitu air yang telah berubah sifatnya seperti berubah warnanya seperti kopi dan teh, atau berubah rasanya seperti manis dan asin. Maka air tersebut tetap suci namun tidak dapat mensucikan najis maupun hadas. Baik. Sudah ya, nggak usah ditanyakan ya. Air najis sekarang. Yang keempat, air najis. Air najis yaitu air yang tercampur sesuatu yang najis, sedangkan dia kurang dari 2 kula. Adapun ukuran 2 kula tersebut adalah 500 ml rokok. Baik air tersebut berubah maupun tidak. Adapun jika air tersebut banyak dan tidak berubah, maka tidak najis. Maka jika air tersebut banyak dan berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut najis. Adapun dalil dari air najis tersebut adalah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmilhu khubsa wa fi riwayatin Abi Dawud fa innahu la yunajjisu." Artinya, jika air tersebut lebih dari 2 kula, maka tidak ada yang bisa menajiskannya. Riwayat Hamzah dan Abu Dawud. Itu ya. Jadi air najis itu air sedikit kecampuran barang najis, baik berubah atau tidak, maka najis hukumnya. Disebut air sedikit itu kurang 2 kula. Tapi kalau airnya 2 kula itu ukurannya adalah 1 dirok panjang kali lebar kali dalam. Ya, 1 dirok panjang, lebarnya persegi ya. 1 dirok itu sekitar berapa? Kalau ini adalah 80 cm. Ya, kalau digenapinya 1 meter. Ya, dalamnya 1 meter, panjang lebarnya 1 meter. 1 meter. Umqan wa ardan wa tulan. Itu dalam kitabnya Al-Imam ya Khatib Asy-Syarbini Al-Iqna fi Halli Al-Fadi Abi Syuja'. Nah, berubah atau tidak? Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula,
kena najis, airnya tidak berubah, maka dia airnya tetap suci. Dalilnya tadi apa? Idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmilhu al-khubus. Tetapi kalau airnya berubah, maka najis. Dalilnya apa? Dalilnya lain. Silakan menunggu dalilnya. Apa dalilnya? Al-ma'u tahirun lam yahmilhu al-najasu illa ma al-ma'u tahirun la yahmiluhu al-khubus illa ma ghalaba ala rihi aw lawnihi aw ta'mi. Air itu suci selagi apa? Selagi tidak berubah rasa, bau dan warna. Ada wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Belakang. Mic-nya yang satu mana? Mic-nya yang satu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya. Sebelumnya nama saya Faris Rizky Batang. Iya, Mas Faris. Saya ingin bertanya ini soal kedudukan tadi air yang mutaghayyir yang dapat berubah karena bercampur dengan barang. Kalau seandainya dalam kasus seperti air kelapa atau air legen itu masuknya dalam kategori apa? Apakah dia mutlak atau mutaghayyir? Karena secara kita melihat dari posisi mereka ini kan dibentuknya as a nature atau dari alam. Apakah kita sebut dia diposisikan di mutlak atau di mutaghayyir? Terima kasih. Air mata itu air apa ya? Suci, mutaghayyir, air kencing. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak air. Itu tidak air. Itu bahasa Indonesia ada air kelapa. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada istilah air lah. Apakah suci? Suci. Apakah mensucikan? Tidak. Ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Karena air jenisnya tidak suci, tidak boleh dipakai bersuci. Apa? Air hujan, air laut, air sumur, air mata air es, kalau air mata Ustaz menangis banyak, dibuat wudhu. Nah, coba enggak air yang nggak boleh dipakai untuk bersuci, nggak boleh pakai wudhu, nggak boleh dipakai untuk mandi. Gitu ya? Oke? Air keringat. Itu enggak air. Itu kan kita. Maksudnya bahasa Arabnya enggak ada maupun maupun enggak ada. Tapi apa maupun? Ya, mata air ya, air mata. Bahasa Arabnya bukan maupun air, tapi apa? Jamrud. Air kecil bukan air, bukan maupun. Enggak, ada apa? Baul. Jadi air kelapa itu bukan air suci, tapi dia mensuci. Dia itu air getah kelapa seperti getah yang lain. Oke, mensucikan. Tidak mensucikan. Air keringat tidak mensucikan. Yang suci itu yang boleh mensucikan itu adalah air dari apa? Dari tangannya, keluar dari tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Sorry. Ya, mana anaknya? Ya, I'm sorry. Siap turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ingin bertanya, air yang suci tapi air yang suci atau yang tidak sampai 20, bagaimana hukumnya jika memasukkan seperti kita habis mandi misalkan
atau mencelupkan tangan tapi tidak berniat berwudu gitu, apakah air itu termasuk mustamal gitu Ustaz? Tidak niat berwudu ya tak sama. Mustakmal itu telah kau gunakan yang telah kamu pakai. Jadi kalau mencelupin airnya ke ember yang ada di kamar mandi, maka airnya tidak masuk air mustakmal. Sudah. Satu lagi. Ya. Kalau kecil kena gimana? Kayaknya ada kecil berdiri di kamar mandi, ember, kayaknya berat. Ya. Jelas tidak diketahui secara jelas, namun di foto ini tidak bisa dilihat oleh mata, sangat kecil dan sedikit, maka apa? Maka tidak dihukumi najis, baik saat akan masuk di dalam kolam dalam kamar mandi maupun apa? Dalam baju kita. Ya. Setelah ini rasakan air sedikit atau tidak sampai 2 bulan kemasukan teh cak gitu. Kemasukan teh cak atau biji, apakah mustamal atau gimana Ustaz? Tidak, mustamal itu harus digunakan untuk bersuci. Kena daki, kena sabun, kena apa beda tadi. Kalau kena daki, kalau dia berubah rasanya itu namanya air mustamal. Itu bukan air mustamal. Ya. Wah, ada orang mandi, masya Allah, sapinya banyak, airnya jadi asin. Itu bukan air mustamal, tapi air mustamal. Boleh digunakan berwudu, tidak boleh. Boleh digunakan untuk apa namanya mandi, tidak boleh. Jadi bukan mustamal, tapi mutawai. Tapi kalau kena dagingnya dikit, daging itu nanti coba, daging manusia tidak najis karena tercipta dari tanah, karena itu apa? Suci. Kata Nabi, "Inna maju ila fiyal ardu masjidah." Apa lagi? Habis terapi ya Pak? Keringat? Cukup? Ya, silakan. Ya, majukan berapa? Majukan itunya apa? Majukan keringatnya. Ya, terakhir ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya Ustaz, kan kalau pemasukan bangkai kan jadinya najis kalau air kurang dari 2 bulan. Tapi kan ada hadis itu tidak potong bahimati pahiyatun bahwa mayitun. Jadi kalau ada bagian yang kepotong dari bahimat terus masuk ke dalam air kurang dari 2 bulan, apakah jadi najis? Walaupun bulu burung. Apa? Walaupun bulu bisa. Walaupun bulu-bulu, walaupun bulu itu. Ya. Baik, kecuali hewan yang apa? Tidak mempunyai lalat, kemudian nyamuk, ya, kemudian apa lagi? Kemudian semut mati 1 kilo semut di situ aja sudah ada sisa lagi tidak perlu. Nah, kalau perlu apakah najis? Ya, apakah barangnya tersebut yang berubah dia itu barang najis atau suci? Kalau semut itu suci berubah warnanya, maka airnya dan najis cuma tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi tidak bersuci. Ada Allah, tidak banyak sekali dalam keadaan.